Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zori Firzatama dengan NIM 221410027 dari program studi Teknik Produksi Migas. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Simulasi Monte Carlo berbasis Python untuk estimasi sumber daya panas bumi dengan menggunakan metode volumetrik di lapangan Z. Sebelum kita memasuki ke topiknya, terlebih dahulu kita membacakan outline terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Nah, untuk panas bumi di Indonesia ini sendiri merupakan energi yang terbesar nomor dua di dunia, merupakan sumber energi terbarukan yang penting untuk menuju energi kelanjutan. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi di dunia, tetapi pemanfaatannya masih terbatas. Untuk pengembangan proyek panas bumi ini perlu biaya yang sangat besar untuk dukung. Maka diperlukan dukungan investor. Nah, berarti estimasi cadangannya harus dijelaskan secara akurat agar investor dapat mendukung hal tersebut. Nah, metode yang umum digunakan yaitu metode volumetrik untuk menghitung total energi panas dalam batuan dan fluida reservoir berdasarkan parameter geologi seperti luas alas, ketebalan, porositas, densitas, dan juga temperatur. Untuk meningkatkan akurasi metode ini perlu dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan rentang P10, 50, dan 90 agar ketidakpastiannya lebih tergambar. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan alat Python sebagai analisis dan juga simulasi karena ini bersifat open source dan juga gratis ya, lebih fleksibel dan didukung oleh pustaka ilmiah seperti GPFAL dan lain-lain. Nah, masalah utamanya karena ketidakpastian pada parameter reservoir seperti ketebalan, porositas, dan lain-lain. Lalu metode deterministik kurang representatif karena hanya mengandalkan satu nilai saja. Lalu ada keterbatasan alat analisis konvensional, kurangnya transportasi model estimasi. Lalu solusi yang diajukan ini dengan menerapkan simulasi Monte Carlo berbasis Python hasilnya lebih realistis. Lalu untuk integrasi metode volumetrik dengan pendekatan probabilistik dan juga pemanfaatan untuk pustaka Python dan juga lebih terbuka dan juga fleksibel. Tujuannya yaitu untuk menghitung estimasi sumber daya panas bumi dengan metode volumetrik berbasis Monte Carlo dan juga untuk menganalisis sensitivitas setiap parameter terhadap hasil estimasi daya listrik untuk identifikasi faktor yang paling berpengaruh, menerapkan Python, pemrograman Python sebagai analisis utama. Lalu untuk metodenya, yang pertama kita analisasi project analisis di Python. Kita menyiapkan programnya. Lalu yang kedua kita input data reservoirnya seperti densitas, parameter densitas, porositas, dan lain-lain. Lalu kita definisikan model volumetriknya, kita masukkan rumus-rumusnya, lalu kita rancang pemrograman library Python-nya untuk melakukan simulasi. Nah, ketika simulasi kita jalankan 200.000 iterasi untuk menghasilkan distribusi yang lebih luas agar mengatasi ketidakpastian parameter. Lalu setelah itu kita olah hasilnya seperti nilai 10, P10, P50, P90. Lalu kita validasi untuk menampilkan bentuk visual seperti histogram, CDF, dan juga spider plot. Ah, ini merupakan data dari lapangan Z, di mana suhu reservoir rata-rata mencapai 220 sampai 250 Celcius dengan recovery factor 0,2 sampai 0,38. Nah, ini hasil visualisasi setelah kita simulasikan dengan perbandingan antara data liquid dan juga data steam, yang dimana perbedaannya sangat tidak jauh. Estimasi daya terbaiknya di P50 yaitu sekitar 69 sampai 70 megawatt elektrik. Itu menunjukkan potensi yang stabil. Lalu ini ada analisis sensitivity yang dimana reservoir area, recovery factor, dan juga porositas merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap hasil simulasi daya tersebut. Parameter seperti heat rock, initial reservoir, dan juga final temperatur menunjukkan perubahan yang lebih kecil. Nah, kesimpulan dari hasil simulasi ini
berhasil, kita berhasil mengestimasi potensi sumber daya panas bumi menggunakan metode volumetrik yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo berbasis Python. Hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas P10 sebesar 45 megawatt, P50 sebesar 69 sampai 70 megawatt, dan juga P90 mencapai 102 megawatt. Berdasarkan analisis sensitivity, yang paling berpengaruh adalah luas area, ketebalan, porositas, dan juga recovery factor. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan integrasi hasil simulasi Monte Carlo dengan analisis keekonomian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ke kolom chat komentar. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.